Om Swastiastu Semeton, selamat siang, pagi, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, Niko Ganjus. Jadi, oke, kemarin yang nanya di WhatsApp ya, di WhatsApp atau di Messenger ya kemarin ya. Jadi, beli, emang ada ya fotografer di kapal pesiar? Ya, ada. Ini fotografer. Terus banyak kok sekarang juga setelah pandemi itu tak lihat banyak sekarang fotografer di kapal pesiar. Di kapal-kapal lain juga udah mulai banyak. Terutama dari Bali juga banyak sekali udah tak lihat. Terus juga ada yang nanya juga kemarin, terus beli emang fotografer tuh kerjanya ngapain beli itu? Ya, masa fotografer nyuci piring? Jadi mau tahu info lengkapnya, di subscribe dulu lah, sama di like videonya, biar tambah semangat gitu. Siap? Let's go. Yo, God, the thing goes grrrr. Setelah tak upload kemarin kan mungkin banyak teman-teman yang lihat di story doang video yang sebelumnya ini. Jadi banyak yang nanya, beli emang iya ada fotografer di kapal pesiar? Beli ada ya, saya fotografer di kapal pesiar. Sisi ya ada gitu, saya gitu. Nah jadi terus ditanya, beli fotografer di kapal pesiar kerjanya apa? Beli fotografer di kapal kerjanya ya moto, masa cuci piring. Tapi kalau orang-orang yang gali pindah ke foto banyak. Nah jadi oke, di sini saya mau berbagi tentang kerjaan fotografer di kapal pesiar. Jadi kerjaan fotografer di kapal pesiar tuh pertama ya moto pasti. Yang kedua ya kita selling. Jadi kita foto yang kita ambil. Wih kapalnya, sorry, ada badai di luar. Jadi foto yang kita foto itu kita jual. Kita ada foto galeri namanya. Nah jadi kalau jam kerja itu jujur aja, fotografer itu adalah mungkin bagi beberapa orang itu adalah kerjaan idaman di kapal, karena jam kerjanya yang fleksibel dan juga kerjaannya ya namanya tergantung hobi sih. Oke, jadi kalau CD itu kita rata-rata kerjanya itu sekitar 8 sampai 10 jam tergantung manajer sih sebenarnya. Nah itu kalau per day. Kalau kalian kerja pagi itu kalian mau gangway cuman 3 jam. Nah jadi semisal nih kapal kan ngeport jam 7 pagi nih, kalian udah standby dari jam 6.30 atau 6.45 kalian standby di geport. Jam 7 itu tamu udah mulai keluar. Kita motor cuma 3 jam, maksimal 4 jam lah pagi. Jadi kalau teman-teman khusus di Bali nih, kayak kerja di gini loh, Bedugul atau di Purwobasaki atau di seputaran Tanah Lot. Nah jadi ketika ada tamu atau orang-orang turun dari pura itu atau dari port, kalau kita bilang di gangway di kapal itu, jadi kita moto. Nah jadi selama 4 jam. Nah begitu sore kapalnya kan selling nih, mau pergi lagi semisal nih jam 7 atau jam 8 malam gitu kan. Jadi kalian yang kerja pagi itu kalian kerja cuma ketika galeri buka. Jadi itu pun kita buka galeri setelah sejam atau jauh lah sedikit dari port. Jadi kita nggak boleh buka kalau kita masih di port. Nah jadi yang kerja pagi itu malamnya nyantai gitu. Nah boleh dibilang kerjanya agak sedikit simple lah, paling nggak 2 jam lagi, atau kadang libur kalau ada emang portnya berangkat kita jam 10 malam atau jam 9.30, itu otomatis kalian yang untuk gangway pagi itu kita yang untuk gangway pagi, malamnya kita libur gitu. Sementara teman-teman yang paginya libur yang nggak moto gangway itu malamnya pasti moto. Nah karena kita malamnya ada kegiatan moto dining, moto restoran gitu, sama moto portrait. Nah moto portrait itu kita moto kayak open studio gitu, kita pakai background. Nah itu juga kita motonya cuma sebentar, sama kayak di kapal saya sekarang nih, kita moto cuma 3 jam juga malamnya, atau maksimal 4 jam lah juga malamnya. Jadi jam 6 kita jam paling nggak 5.30 kita setup sampai jam 9.30, jam 10 kita udah kelar gitu. Itu kalau per day. Jadi yang paginya kerja malamnya nyantai, yang paginya libur malamnya moto gitu. Nah terus ada lagi kerjaan yang boleh dibilang membagongkan bagi para fotografer di kapal pesiar.
itu kalau formal night. Jujur aja, formal night adalah long night bagi para fotografer, karena formal night itu adalah malam spesial bagi para tamu. Mereka bakalan pakai dress, yang pria bakal pakai jas, pakai dasi gitu. Jadi memang mereka khusus ada kegiatan formal. Jadi ada diningnya, ada formal juga ada pertunjukan teater yang spesial juga gitu. Dan juga untuk foto itu spesialnya banyak background kan. Nah, jadi biasanya kalau formal night itu kita moto nih paling panjang. Jadi kita setup lebih awal. Habis itu jam 4.30 atau 4.45 kita udah mulai moto sampai jam 10 malam. Nah, itu kebijakan juga tergantung manajer. Ada yang ngasih cuma 20 break di tengah-tengah itu, atau ada yang ngasih 30 break dari jam 7. Dari jam 7 udah start break lah. Kita bisa milih selama 30 menit atau 20 menit tergantung manajernya. Jadi jam 10 kita selesai moto, kita breakdown, udah kelar gitu aja. Nah, itu kerjaan utama fotografer di kapal pesiar. Nah, terus ada juga kerjaan-kerjaan tambahan. Biasanya ada yang grup foto, ada yang tamu-tamu, ada yang mesen biasanya balkoni dinner gitu, ada yang mesen spesial dinner lah di cabinnya dia, di balkoninya dia, biar ada view pantai, laut atau apa gitu. Itu kerja tambahan fotografer. Kita moto ke cabin tamu, mereka yang sedang dinner gitu. Terus ada wedding juga di kapal. Jadi itu kerjaan tambahan. Biasanya itu diambil para senior atau teman-teman yang mau kerja lebih gitu. Pastinya ada komisi gitu. Itu sih kalau kerjaan fotografer di kapal pesiar. Oh iya, lupa, di hari pertama. Nah, hari pertama juga sebenarnya hari yang panjang karena bakalan moto embarkasi. Nah, jadi orang-orang bilang turnaround atau juga embarkasi. Jadi kita moto di port, di terminal. Kita moto di terminal, tamu-tamu yang baru datang. Ada tamu bawa koper, bawa tas gitu kan, kita foto kayak welcome aboard gitu. Jadi kita moto mereka buat welcome aboard. Itu juga tergantung jam berapa kapalnya nerima tamu, sama jam berapa kita bakal sailingnya. Gitu aja sih biasanya kerjaan foto di kapal yang saya tahu, tempat saya bekerja sekarang ini. Jadi kalau ada teman-temannya yang memang berminat sebagai fotografer di kapal pesiar, bisa komen di bawah, messenger juga, WhatsApp juga, komen juga, inbox juga. Jadi siapa tahu saya bisa bantu kasih informasi, saran atau link-link yang bisa dicoba untuk apply gitu. Jadi kebetulan sekarang udah tadi habis formal night, jadi kelihatan agak capek kan ya. Ya karena long night sih. Jadi tapi seru. Kadang di formal night kadang-kadang kita dapat tipping dari tamu gitu. Emang ketika kita moto dia happy, dia senang sama performnya kita. Kadang dia ngasih 10, ada yang ngasih 20, kadang ada juga kemarin ngasih cuma $2. Tapi tetap bersyukuri. Namanya tipping kan kita nggak bisa diprediksi lah. Berharap tapi nggak apa namanya ya, berharap tapi nggak pasti gitu. Jadi ayolah teman-teman yang baru mampir di channel ini, semoga channel ini bisa membantu memberikan informasi pada teman-teman yang pengen kerja ke kapal pesiar sebagai fotografer. Tapi jangan lupa di subscribe lah, sama di like dulu ya. Di share juga sama teman-teman kalian yang mau kerja ke kapal pesiar, biar mereka ada bayangan bakalan gimana kerjanya di kapal. Jadi sekali lagi, di kapal pesiar kerja fotografer kerjanya santai menurut teman-teman yang lain. Kalau menurut saya sama aja capek, namanya kerja kan. Gitu sih. Kalau si day kita kerja 8 jam, 8-10 jam. Kalau fourth day kita kerja cuma 3 jam kadang-kadang, atau 3 sampai maksimal 5 jam lah kalau kita kerja fourth day. Ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Bisa di-share buat teman-teman kalian informasinya. Terima kasih.